Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isar, Stambuk F55 18059. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Alasan saya buat video ini karena untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Hajrah Rasmita. Baiklah, langsung saja ke video selanjutnya. Langsung saja ke Oke. Jadi langsung saja kita ke materinya. Materi pertama yaitu konsep dasar informasi. Di dalam konsep dasar ini ada manajemen informasi. Manajemen informasi itu adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemodelan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi yang tidak berguna lagi pada waktu yang tepat menurut MC Leot 1998. Kedua itu ada pemakai informasi. Jadi pemakai ini ada internal dan eksternal. Nah, bisa kita baca situ staf operasi. Ini adalah level manajemen dan pemakai informasi ya. Nah, ada tingkat-tingkatnya, tingkat menengah, tingkat bawah, operasional, dan rencana strategis atau tingkat atas. Kemudian data. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Kemudian jenis data ada 5, ada data yang terformat, teks, citra, audio, serta video. Kemudian ada informasi. Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut menurut MC Faden dan kawan-kawan. MC Faden DKK 1999. Ada juga banyak ya. Banyak sekali di sini. Nah, kemudian ada kandungan informasi. Kandungan informasi itu benar atau salah, baru, tambahan, korektif, dan penegas. Jadi mungkin itu saja konsep dasar informasi. Kita lanjut ke konsep dasar sistem. Pada materi ini, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada 3 tujuan utama sistem informasi menurut Hall 2000. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Ada 2 sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem. Elemen sistem ada 6, yaitu tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik atau feedback. Jadi elemen sistem, jadi yang ini tadi ya. Kemudian kita masuk di masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Kemudian proses adalah bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Kemudian ada mekanisme pengendalian dan umpan balik. Pada ini umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Program yang salah diperbaiki, program yang disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Nah, itu saja konsep dasar sistem. Kemudian kita lanjut ke materi keempat. Jadi materi keempat itu komponen sistem informasi. Jadi komponen sistem informasi itu ada 6: orang, perangkat keras, lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, dan basis data. Arsitektur informasi itu adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Personilnya ada 2, yaitu pemakai akhir dan spesialis TI. Spesialis TI itu contohnya operator, analisis sistem, desain sistem, dan lain-lainnya. Kemudian ada EUC atau End User Computing ya Inggrisnya.
Jadi lingkungan yang memungkinkan pemakai secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Nah, mungkin itu saja komponen untuk materi komponen sistem informasi. Kita lanjut ke ragam sistem informasi. Jadi menurut level organisasi ada 3, yaitu sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar organisasi. Nah, ini menurut fungsionalnya: sistem informasi akuntansi, keuangan, manufaktur, pemasaran, SDM, sumber daya manusia. Jadi ini menurut dukungan kepada pemakai. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS, manajemen atau MIS, atau ada juga perkantoran, OAS, keputusan atau DSS, eksekutif atau AIS, dan pendukung kelompok atau GSS. Wah, GSS. Ada juga sistem pendukung cerdas, SI menurut dukungannya. Jadi ini ada TPS, MIS, seperti kayak tadi juga, AIS, OAS. Kita lanjut. Jadi ini adalah level SI ya, level ya. MIS digunakan untuk level menengah, OAS dan TPS akhir dan menengah, AIS menengah ke atas, DSS menengah ke atas juga. Kemudian ada juga sistem informasi geografis. Jadi ini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data geografis. Sistem ini dapat mengambil keputusan seperti mencari rute terpendek antara 2 wilayah. Contohnya tuh seperti ini, maps ya. Jadi mungkin itu saja untuk materi keempat sih. Jadi kita lanjut ke materi terakhir, yaitu e-learning, e-government, dan electronic commerce. Pengertiannya, e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. E-commerce adalah perdagangan elektronik, adalah kegiatan jual beli barang, jasa, transmisi dana dan data melalui jaringan elektronik terutama internet. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Pada e-learning banyak keuntungannya, seperti menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Manfaatnya ada juga 2, yaitu fleksibel, belajar mandiri. Ini adalah contoh aplikasi e-learning berbasis web. Kemudian e-commerce. Contoh dari e-commerce itu seperti menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online, menghasilkan pendapatan dari iklan, pertukaran saham, dan lain-lain. E-government itu relasinya partisipasi dapat dibagi 4. Government to citizen atau government untuk rakyat, government untuk bisnis, government untuk pemerintah, government to employees. Jadi untuk G2C adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk bisnis, adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis, karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya untuk memudahkan berbisnis masyarakat dengan kalangan pembisnis. Kemudian untuk pemerintah adalah berupa web pemerintahan yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya. Kemudian ada government to employees, adalah berupa tipe perhubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintah atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah. Kemudian government ada
Electronic Government memiliki master plan TI. Maksudnya maksudnya adalah sebagai dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi teknologi informasi, menjadi acuan implementasi jangka panjang dan dapat mengembangkan sistem informasi guna mendukung visi dan misi pemerintah melalui penyusunan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.